Baik, dengan Mbak siapa? Nama saya Tiara Pradana Artadinata Bu, biasanya dipanggil Tiara. Oke, baik Mbak Tiara. Kelas berapa Mbak Tiara? Saya kelas 12 IPS 2 Bu. Oke, IPS 2 ya. Tadi habis kelas berarti? Iya, habis kelas saya langsung ke sini menemui Ibu. Mata pelajaran apa tadi? Tadi mata pelajaran matematika Bu. Saya ngantuk sih, bosan banget sama gurunya juga. Oke, itu hal wajar ya, yang matematika ya. Bagaimana kabar Mbak Tiara hari ini? Kabar saya baik, tapi cuman sebelumnya kan saya rasa ngantuk, lelah habis matematika. Jadi kalau saat ini yang saya rasakan ngantuk aja sih Bu. Oke, baik. Mbak Tiara berarti sedang ngantuk ya. Kira-kira tujuan Mbak Tiara datang kemari untuk apa? Nah Ibu, saya kemarin itu mau bercerita sama Ibu soal saya itu akhir-akhir ini ada masalah hidup Bu. Oke, ada masalah ya. Baik, sebelum sesi konseling ini dimulai, Ibu akan menyampaikan bahwa sesi konseling ini akan berjalan selama 20 menit ke depan. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Dan juga sebelum Mbak Tiara bercerita, di sini Ibu akan menyampaikan bahwa apapun yang Mbak Tiara ungkapkan, apa yang Mbak Tiara rasakan itu akan dijaga kerahasiaannya. Oke? Baik. Jadi Mbak Tiara tidak usah sungkan dan tidak usah takut untuk menceritakan apa hal yang Mbak Tiara rasakan. Baik Bu. Oke. Kira-kira apa yang sedang Mbak Tiara rasakan sehingga Mbak Tiara datang kepada saya? Baik Bu, saya akhir-akhir ini saya itu merasa gugup. Bukan gugup Bu, saya dari dulu memang anaknya ria, gembira. Maksudnya saya suka dengan sosial, dengan teman-teman saya berbicara sehari-hari biasa. Tapi ketika saya harus maju ke depan, entah sedang presentasi atau menjelaskan sesuatu, pokoknya yang di depan kelas atau di depan umum, saya itu biasanya kayak gugup. Bisa dibilang gugup. Tapi saat gugup itu cuma saat saya di waktu di panggung atau di kelasnya gitu Bu. Padahal sebelumnya saya tuh nggak merasa gugup, saya nggak merasa nervous. Tapi waktu di tempatnya saya itu merasa gugup dan kadang-kadang saya itu ngeblank dan akhirnya yang saya siapkan jauh-jauh hari untuk hari itu akhirnya ngeblank hilang Bu. Jadi ya itu yang saya rasakan, saya ngeblank, saya malu, kadang saya gugup, ngomong terbata-bata gitu. Saya juga bingung, di depan itu saya terus kayak matung gitu loh Bu. Saya itu kayak malu dianggap menjadi anak bodoh gitu Bu. Baik, dari apa yang sudah Mbak Tiara jelaskan, saya menangkap bahwa Mbak Tiara ini merasa gugup ya jika maju ke depan presentasi maupun tampil gitu. Ya. Oke. Saat Mbak Tiara merasa gugup, apa pikiran atau perasaan yang muncul gitu ketika Mbak Tiara sedang merasakan hal itu? Yang saya rasakan ketika gugup itu saya itu pikirannya kosong. Terus habis itu saya blank, bingung, dan akhirnya ngomong saya itu belibet. Dada saya juga dak-dikduk gitu Bu, kayak takut gitu. Kadang saya juga perut saya sakit juga Bu kadang, jadi kadang gemetar gitu Bu. Jadi ya yang saya rasakan seperti itu. Baik, selain hal itu tadi, apakah ada pengalaman lain yang membuat Mbak Tiara merasakan gugup saat berbicara di depan umum? Pengalaman lain ya. Saya itu pernah ya waktu ada tugas apa ya, kalau nggak salah itu geografi ya. Nah kan itu tiap kelompok kan maju ke depan, itu waktu kelompok saya maju ke depan. Nah saya itu jelasin gitu loh Bu, saya jelasin. Saya itu nggak sengaja salah sebutin gitu. Nah terus habis itu teman-teman ketawain saya karena penyebutan saya itu salah gitu. Penyebutannya itu kayak dalam bahasa Inggris gitu. Saya lupa sih, soalnya udah lama. Nah terus teman-teman itu pada ketawa, saya malu Bu, saya malu banget. Katanya itu saya nggak bisa bahasa Inggris gitu loh Bu. Baik,
Jadi dari pengalaman Mbak Tiara salah penyebutan dalam bahasa Inggris itu tadi, jadi membuat Mbak Tiara ini merasa kalau Mbak Tiara ini jadi bikin Mbak Tiara gugup gitu ya untuk berbicara di depan umum lagi. Ya, terkait hal itu, apakah ada pengalaman lain yang tidak mengenakan yang membuat Mbak Tiara merasa gugup lagi? Oh, ada sih Bu, aku ingat nggak cuma di geografi aja, lalu juga waktu itu saya kan ada kelas kan suruh nampilin tari gitu kan Bu, buat acara sekolah. Nah, kelas saya itu nari kalau nggak salah tari saman gitu loh Bu. Nah, saya itu juga pernah lupa pas narinya. Terus saya itu nggak kompak sama teman-teman saya, dan akhirnya saya itu kayak salah sendiri gitu loh Bu, beda sendiri. Dan akhirnya itu ketawa juga audiens di situ, teman-teman, apalagi teman-teman kelas. Nah, setelah tampil waktu di kelas, teman-teman saya itu ngetawain saya, katanya kamu itu perusak nama baik kelas gitu loh Bu. Saya kan jadi malu juga Bu. Baik, di sini saya menangkap bahwa pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan yang Mbak Tiara alami itu membuat Mbak Tiara ini merasa gugup, merasa takut untuk tampil di depan umum, begitu ya. Baik, saya sangat memahami perasaan tidak mengenakan yang Mbak Tiara alami. Selain hal itu, saat Mbak Tiara melakukan kesalahan dan ditertawakan oleh halayak umum dengan teman-teman Mbak, hal apa yang muncul ketika Mbak Tiara ditertawakan itu? Perasaan apa yang muncul ketika Mbak Tiara sedang mengalami kesalahan dan tiba-tiba diketawakan sama teman-teman Mbak? Perasaan saya itu sangat marah dan ingin menghantam teman saya, tapi saya juga tahu posisinya saya itu juga salah. Tetapi mereka itu membuli saya gitu loh Bu. Saya, ya Allah Bu, saya sampai malu gitu loh Bu. Saya ingin menghantam teman saya, tapi saya tahu itu salah gitu loh. Jadi saya biasanya diam Bu dan menerima, kayak tutup kuping aja gitu Bu, atau enggak saya pakai headset buat biar nggak kedengeran teman saya bicarain saya gitu Bu. Baik, Ibu sangat mengapresiasi terhadap respon Mbak Tiara saat mendengar dan melihat teman-teman Mbak Tiara membicarakan membicarakan Mbak di belakang. Walaupun Mbak Tiara merasa sangat kesal ya, sampai ingin melakukan tindak kekerasan, tapi Mbak Tiara sadar kalau hal itu tuh salah. Dan Mbak Tiara, respon Mbak Tiara juga sudah sangat baik, memakai earphone atau tidak Mbak Tiara meninggalkan tempat tadi ya, agar Mbak Tiara tidak mendengarkan perkataan-perkataan buruk tentang Mbak Tiara. Selain pengalaman-pengalaman Mbak Tiara di sekolah tadi yang mana ditertawakan dan juga salah pembicaraan, apakah ada pengalaman lain atau ada trauma lain di masa lalu, di masa kecil Mbak Tiara yang membuat Mbak Tiara merasa gugup dan takut untuk berbicara di hadapan umum? Ada sih Bu. Bentar, aku ingat-ingat dulu ya Bu. Dulu waktu aku kecil itu Bu, aku jadi aku tuh gimana ya, aku kurang perhatikan gitu sama ya ibuku. Aku kurang didengarkan, padahal kan aku orangnya suka ngobrol, kadang pendapatku nggak didengarkan gitu. Jadi aku tahu orang tua aku sibuk Bu, tapi aku kayak ngerasa kurang didengarkan aja gitu loh Bu. Aku juga kurang punya waktu sama keluarga itu juga kurang, karena kedua orang tua aku juga bekerja, jadi aku merasa kurang diperhatikan. Baik, selain pengalaman Mbak Tiara di sekolah tadi, Ibu mendengar bahwa Mbak Tiara merasa kurang diperhatikan saat berbicara ya dengan kedua orang tua Mbak Tiara, dan Mbak Tiara juga jarang punya waktu dengan keluarga Mbak Tiara. Apa betul begitu? Betul Bu. Baik, apa yang Mbak Tiara rasakan ketika ingatan di masa lalu itu muncul? Yang saya rasakan ya Bu, kalau saya mengingat ketika saya nggak didengarin sama orang tua saya itu, yang saya ingat itu
saya tuh kadang ya merasa kesepian tuh, karena ya orang tua saya juga nggak mendengarkan pendapat saya, tapi di satu sisi lain saya itu juga kadang teman-teman saya itu juga nggak mendengarkan saya. Jadi saya itu merasa kayak eh, apa yang saya alami dulu itu terulang lagi gitu. Kan nggak semua orang mendengarkan kita ya. Jadi kayak yang saya rasakan dulu itu berulang lagi saat ini itu saya sedih banget dulu. Apalagi juga kan teman-teman saya nggak menghargai pendapat saya, juga malah mengolok-olok saya yang saya salah ucap waktu presentasi, saya salah gerak itu. Jadi mereka itu nggak mendengarkan saya juga, tapi malah ke hal yang negatif juga gitu. Baik, saya memahami perasaan yang Mbak Tiara rasakan itu sangat amat menyakitkan ya bagi Mbak Tiara, sangat amat bagi Mbak Tiara. Namun di sini Mbak Tiara sudah mulai memahami bahwa tidak semua orang yang bisa memperhatikan Mbak Tiara. Dari apa yang Mbak Tiara alami ini, apa kira-kira solusi yang sudah Mbak Tiara terapkan untuk mengatasi buku dan ketakutan Mbak Tiara saat di depan umum? Yang saya lakukan untuk mengatasi gugup tadi itu, kan saya kadang di depan nggak fokus, kadang saya kan blank ya tuh. Jadi sebelumnya saya biasanya makan dulu, makan sesuatu biar perut saya bekerja dan juga otak saya bekerja, biar saya itu mengingat gitu Bu. Nah terus habis itu kadang saya kalau di tengah-tengah misal saya gugup, itu saya selalu tarik nafas, diam bentar aja, atau saya melihat kayak pojokan gitu Bu, buat mengembalikan fokus saya. Jadi itu yang saya lakukan saat saya mengalami itu. Apa yang sudah Mbak Tiara lakukan sudah sangat bagus ya. Tampaknya Mbak Tiara juga sudah tahu apa yang harus Mbak Tiara lakukan untuk mengatasi hal atau kegugupan dan ketakutan yang Mbak Tiara rasakan dan alami. Baik, dari apa yang Mbak Tiara jelaskan tadi, apa solusi yang sudah Mbak Tiara terapkan tadi, bagaimana dampaknya kepada pribadi Mbak Tiara? Apakah ada mengubah sesuatu atau perspektif lain dari Mbak Tiara? Saya merasa ya saya jadi fokus karena saya melakukan hal itu untuk mengembalikan fokus saya. Dampaknya ke saya ya, saya kembali fokus, saya kembali percaya diri lagi untuk presentasi sesuatu, karena saya juga belajar dari olah-olahan teman saya tadi supaya nggak malu-maluin lagi. Jadi saya gimana pun caranya saya harus fokus gitu, fokus, nggak boleh ada gangguan juga. Jadi dampak yang saya alami besar juga setelah saya melakukan hal-hal tadi gitu. Lalu bagaimana terkait penyelesaian dengan masa lalu Mbak Tiara, dengan orang tua Mbak Tiara, dengan kurang perhatian dan kurang didengar oleh Mbak Tiara? Bagaimana Mbak Tiara mengatasi hal itu? Yang saya atasi ya, gini, saya memaklumi kalau sekarang kan saya sudah besar ya, saya memahami bahwa tanggung jawab kedua orang tua saya juga besar, kayak beliau bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya, apalagi saya orang tua saya punya anak 3, saya yang kedua, jadi otomatis ekonomi atau biayanya juga besar gitu. Saudara-saudara saya juga merasa memang tidak diperhatikan karena kedua orang tua saya juga sibuk gitu. Jadi saya saat ini sudah besar, jadi saya memahami itu adalah sebuah tanggung jawab mereka gitu. Jadi saya merasa itu sebuah kewajiban juga kan untuk menafkahi anak-anaknya.
Jadi saya memahami pasangan saya. Bilang memaafkan juga, saya memaafkan karena itu juga untuk kepentingan anak-anaknya. Mungkin kalau saya dulu nggak bisa memaafkan, malah kayak menyalahkan, kan itu masih kecil, masih pikiran kepengen diperhatikan gitu ya. Itu jadi saya sekarang sudah berdamai dengan orang tua saya sudah bicara, saya sudah tahu. Baik, di sini aku mendengar bahwa Mbak Tiara sudah berdamai ya dengan apa yang terjadi di masa lalu. Baik, itu adalah pengalaman yang sangat penting ya untuk Mbak Tiara. Di sini juga Mbak Tiara sudah bisa melihat bagaimana masa lalu Mbak Tiara mempengaruhi diri Mbak Tiara pada saat ini. Kira-kira dari selama sesi konseling ini berlangsung, apa yang sudah Mbak Tiara dapatkan dan apa yang bisa Mbak Tiara terapkan untuk kedepannya? Jadi sebenarnya yang saya dapat, saya belum yang cerita pada ibu mengenai apa yang saya rasakan, apa permasalahan saya gitu. Yang saya dapat, saya jadi lebih gitu, jadi lebih fokus gimana caranya saya harus fokus dan juga nggak gugup di depan. Lalu yang saya terapkan ya, saya akan menerapkan apa yang sudah saya terapkan sebelumnya. Jadi semoga kedepannya saya menjadi lebih baik aja sih. Semoga juga Mbak Tiara dapat konsisten ya menerapkan solusi-solusi yang sudah Mbak Tiara paparkan tadi, Mbak Tiara jelaskan tadi pada saya. Baik, jadi selama sesi konseling ini dapat kita simpulkan mengapa alasan Mbak Tiara ini merasa gugup dan takut pada saat maju atau berbicara di hadapan umum. Yang pertama, Mbak Tiara sempat diolok-olok ya di masa lalu, seperti diolok-olok, diejek-ejek oleh teman-temannya saat melakukan kesalahan. Lalu yang kedua juga Mbak Tiara merasa kurang diperhatikan dan kurang mendengar oleh kedua orang tua Mbak Tiara. Lalu juga kita sudah menemukan solusi untuk Mbak Tiara terapkan dan terus konsisten untuk menerapkan hal ini. Yang mana itu tadi Mbak Tiara mungkin bisa makan dulu sebelum melakukan aktivitas, presentasi ataupun apapun itu. Dan juga Mbak Tiara saat kehilangan fokus, Mbak Tiara bisa melihat ke pojokan ya untuk mengembalikan fokus Mbak Tiara tadi. Baik, dari sesi konseling ini, karena sesi konseling ini terbatas waktunya hanya 20 menit saja, bagaimana jika kita cukupkan untuk sesi konseling ini? Baik, jika Mbak Tiara merasakan ada hal lain yang masih mengganjal atau ada permasalahan lain, Mbak Tiara bisa kembali datang kepada saya dan bercerita ya. Baik. Setelah ini Mbak Tiara apakah masih ada kelas? Iya Bu, saya masih ada kelas ekonomi dan Baik, mari kita cukupkan ya untuk sesi konseling ini. terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Tiara karena sudah mau bercerita dan terbuka kepada saya ya. Iya Bu.